kita tahu lah masyarakat umum kalau mendengar kata agent asuransi kan langsung kayak wah jangan deket-deket deh. Negatif konotasinya Negatif, ya. konotasinya itu udah negatif padahal sebenarnya kita mau ngasih tahu yang baik gitu kan. An agent itu balik lagi ke kitanya gitu. Semuanya lu mau sukses ya kembali ke diri lu juga dong. Gak pengaruh dia terkenal, dia Betul, artis. betul. Oh Kadang-kadang gitu. apa ya? Sebenarnya harusnya lebih mudah ya. Kelihatannya lebih mudah. Harusnya jauh lebih mudah. Kan kenal banyak orang. Iya. Kenalnya artis-artis juga lagi, duitnya Betul. banyak misalnya gitu. Cuman kan tidak semudah itu Rudolfo. Siapa sih yang mau cita-citanya jadi agen asuransi? Lu gitu waktu kecil, kamu jadi apa cita-citanya? Saya mau jadi agen asuransi, kayaknya gak ada kan? Janggal ya. Halo sahabat asuransi, ketemu lagi di Ngobras seperti biasa ya, ngobrolin asuransi barengan sama Cindy Lau hari ini. Mungkin udah bisa dilihat dari thumbnail video kita, bintang tamunya siapa, ngebahas tentang apa. Tapi lagi-lagi ini selalu bintang tamu yang aku seneng karena mereka ini adalah tenaga pemasar asuransi alias agent ya. Kita tuh penasaran pasti kan, udah ada beberapa sebelumnya bintang tamu kita dengan profesi sejenis, tapi pasti rata-rata gak full time deh. Ada juga yang nyambil jadi apa. Mungkin bintang tamu aku yang satu ini juga sahabat asuransi gak ngeh ya. Oh ternyata dia tenaga pemasar ya kan. Makanya nih kita tanya-tanya langsung aja sama teman lama aku. Ada Kak Angga Enggok. Hey, halo sobat asuransi. Sahabat asuransi. Idi. Cantik banget hostnya, gila. Makasih ya. Gila. Lumayan lah. Makin muda. Padahal seumuran kita ya. Masa sih seumuran. Aku pertama kali kenal Kak Anggok tuh karena dia penyiar radio ya dulu ya. Iya, awalnya penyiar. Kita sempat dulu satu penyiar. kantor. Betul. Pernah jadi penyiar radio di iRadio Jakarta. Betul. Sore-sore tuh kalau pernah denger sahabat asuransi. Tapi udah berapa lama sih Kak sebenarnya siaran dari Bandung kan sebelumnya ya? Siaran dari Bandung dulu 2001. Terus? Di saat lu mungkin baru berapa tahun itu 2001 tuh? 2001 6 tahun. Oke. Saya udah nyari duit. Keren banget. Seumuran kan? Seumuran tuh kan. Seumuran Gila. sama orang tuanya Cindy memang betul. Gak nyampe om. Om. Di 2001 udah siaran. Di Bandung. Terus pindah ke Jakarta 2006. Udah siaran terus. Dan terus. Tapi memang ya akhirnya 2022 kemarin selesai berhenti siaran. Terus bikin bikin podcast. bisnis gitu. Oh, mungkin sahabat asuransi juga kenal Kak Angga Anggok tuh dari podcast Mas ya. Yes. Sekarang ada di Spotify ada, Di di YouTube YouTube juga ada. ada. Jangan lupa untuk disaksikan ya. Untuk nambah-nambah AdSense YouTube saya. Iya, boleh. Lucu sekali selalu ya. Meskipun sering dibully-bully Nggak gitu. apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan hanya hiburan semata. Iya. Kan biar orang tertawa supaya pahalanya ke gue. Itu. Bisa ngomong gue lu gitu sih? Boleh Oh, lah, santai aja. Kan di depan kamera doang nggak dibully. Di belakangnya lebih dibully lagi. Bercanda. Karena dia tahu ya. Iya. Tahu lah kita ya. Tuh, kan tadi aku udah bilang, mungkin banyak yang nggak tahu juga kenapa kok judulnya tenaga pemasar asuransi gitu kan. Kalau di depan layar di YouTube gitu, di podcast pasti udah pada tahu. Tapi ternyata benarkah kita tanya nih, Angga Anggok juga adalah seorang agen asuransi. Betul. Wih, tuh kan. Kalau aku udah tahu dari lama ya. Dari ya kita satu kantor Iya, itu. dari zaman siaran. Karena saya sempat menawarkan ternyata Ibu Cindy ini sudah punya. Gitu. Terus ya udahlah akhirnya udahlah nggak apa-apa ya. Heeh. Intinya kan mengingatkan. Itu. Betul. Gue juga agen loh, bisa loh sama Iya, gue. Gimana gitu. cerita jadi agen dari kapan? Jadi agent itu dari 2016 kalau nggak salah. 2016. Udah lama juga ya. Udah Dari pindah-pindah ke Jakarta. Udah Enggak setelahnya. dong, 2006. Jadi 2016 setelah nikah, punya anak, terus kayak ada teman, punya anak, terus kita bikin insurance buat anak. Terus ketemu, kebetulan agennya teman-teman Kita juga. teman gue, terus udah itu ngobrol.
istri duluan tuh. Oh. Istri duluan jadi agent. Temen lo itu nawarin lo dan istri atau lo yang pengen tahu? Gua yang pengen, gua pengen bikin insurance buat anak gue dulu Oh, sebelumnya. emang nyari butuh. Betul, karena buat anak dulu, setelah itu ya gue juga udah punya sebelumnya. Terus udah akhirnya bini gue juga bikin. Terus kebetulan istri itu waktu itu pengen punya pekerjaan, tapi karena sambil ngurus anak apa ya yang nggak harus full time gitu, nggak kantoran, akhirnya dia bergabung lah jadi tenaga pemasar asuransi. Cuman karena kesibukan ngurus anak, akhirnya gue penasaran, gue pengen tahu deh. Ya udah deh, gue datang deh ke kantor waktu itu. Ya udah, gue datang ke kantor, ternyata menyenangkan dan ternyata banyak manfaatnya juga buat orang, dan akhirnya gue join. Gitu, 2016. dari 2016 Betul. sampai sekarang Sampai guys. sekarang. Udah lama banget, hampir 10 tahun lebih. Betul. 10 tahun ya, gokil. Terus itu kan dari zaman belum sibuk ya bisa kita bilang ya. Dulu pasti baru siaran. Iya. Selain itu agent tuh. Iya, ya siaran kan sebenarnya bukan full time ya. Bukan full time juga. Jadi ya udah, gue juga malah full time-nya mungkin bisa dibilang waktu itu ya jadi as an agent gitu. Banyakan waktu untuk jadi agent karena siaran mungkin rata-rata cuma 4 jam sehari tuh sahabat asuransi. Jadi bisa leluasa mencari-cari klien ya kan. Deal pertama inget gak? Klien pertama yang deal sama Angga Enggok tuh siapa? Berjasa itu Kak, lo gak boleh lupa Kak. Iya sih, bener sih. Kok gue jadi lupa ya? Saking banyaknya nih. Dari 2016. Kalau nggak salah 2016 itu, aduh siapa ya? Keluarga atau bukan kira-kira? Bukan keluarga. Temen mungkin. Temen. Cuman gue lupa siapa. Kok gue bisa lupa ya? Nanti kita tulis di kolom komen ya. Inilah kalau udah umur nih gini nih, cepat lupanya gitu. Seumur kan katanya tadi. Gitu. Asli lupa gue. Jadi buat yang nonton, kalau Anda adalah nasabah saya yang pertama, tolong komen di bawah. Kalau lupa. Lupa lu parah lu gitu kan. Siapa ya lupa ya? Oh gitu. Terus kapan kira-kira, ini kan pertama mungkin niatnya penasaran, oh ternyata seru, coba deh join. Kan awalnya coba-coba kan ya. Terus kapan Kang Gok merasa, ini kayak bisa nih, ini bisa banget nih jadi tambahan lagi buat gue, buat keluarga. Yes. Jadi sebenarnya gue tuh, ya kita tahu lah masyarakat umum, kalau mendengar kata agent asuransi, kan langsung kayak, wah jangan deket-deket deh. Negatif konotasinya. Konotasinya itu udah negatif. Padahal sebenarnya kita mau ngasih tahu yang baik gitu kan. Tapi konotasinya itu udah negatif. Jadi ya kalau dulu training di kantor, siapa sih yang mau cita-citanya jadi agen asuransi? Lu gitu waktu kecil, kamu jadi apa cita-citanya? Saya mau jadi agen asuransi. Kayaknya gak ada. Janggal kan? Ya. Gak ada. Jadi memang waktu itu gue juga gak percaya. Gak percaya sama apa sih nih, ngapain sih nih. Bagi sebagian orang ngelihatnya adalah ini sebuah way out buat orang-orang yang capek ngantor, orang-orang yang gak tahu mau ngapain lagi gitu. Pada saat itu gue bukannya gak tahu mau ngapain lagi, gue masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, masih ada pekerjaan. Tapi di saat gue ikutan dan terjun, terus ikutan trainingnya dan lain-lain, ternyata terus gue ngeliat, oh banyak orang-orang di dalamnya itu orang-orang yang bukan sembarangan gitu. Orang hebat juga ya. Orang-orang hebat juga, dia misalnya pemimpin perusahaan di sini, mantan direktur apa segala macam. Kok dia bisa bergabung di sini? Berarti ini ada sesuatu yang baik gitu sebenarnya. Jadi akhirnya gua makin penasaran, akhirnya terjun lebih dalam lagi gitu. Gitu dia ya, dari 2016 sampai sekarang. Tapi nah pertanyaannya nih, kan sekarang udah makin terkenal, makin banyak lah orang tahu gitu ya dari konten, dari pekerjaan yang Angga Enggok. Seberubah apa sih kayak dari 2016 sama 2025 gitu ya? Segampang apa cari klien, apa masih susah aja apa gimana? Enggak, itu balik lagi ke individunya masing-masing. As an agent itu balik lagi ke kitanya gitu. Semuanya lu mau sukses ya kembali ke diri lu juga dong. Gak pengaruh dia terkenal, dia artis. Betul, kadang-kadang apa ya, sebenarnya harusnya lebih mudah ya. Kelihatannya lebih mudah. Harusnya jauh lebih mudah. Kan kenal banyak orang.
Iya. Kenalnya artis-artis juga lagi, duitnya banyak misalnya gitu. Cuman kan tidak semudah itu Rudolfo. Iya tapi bener ya dia juga gue ini nih agency, lu udah punya belum asuransi? Dulu nawarin gitu. Betul, apalagi kan orang tuh udah punya gua, nggak mau gua gitu, udah pasti gitu kan. Ya udah dong. Udah, case close tuh. Makanya sekarang itu gua lebih nggak menawarkan, tapi once lu mau punya pertanyaan soal insurance ke gua, ayo gua bantu. Gitu. Oh. Akhirnya banyak nih DM, misalnya ya pendengar podcast Mas atau ya yang suka nonton podcast Mas gitu. Kak, yang tahu gua agent Kak, aku baru punya anak. Gua mau punya ini. Boleh tahu nggak yang bagus yang mana? Gitu. Akhirnya kayak gitu-gitu jadi gua nggak yang nyari lagi, tapi gua menanti aja. Ya udah kalau misalnya lu tahu gua as an agent insurance, silakan kalau misalnya punya pertanyaan. Gitu. Tapi biar orang inget dan biar orang tahu tuh seberapa sering lo posting gitu. Apakah lo kan ada yang emang Iya paham gua. Jadi profesi utama personal kan? brandingnya adalah ya gua adalah insurance agent. Gua enggak lagi Ci. Jarang ya. Ya ini sebenarnya jangan ditiru buat agent yang lain ya. Sebaiknya ada. Sebaiknya lu harus tetap menunjukkan kalau misalnya lu adalah agent karena supaya orang ingat. Betul, jadi top of mind-nya once lu butuh. Karena kan teman-teman kita, saudara-saudara kita tuh suka tiba-tiba aja, iya lagi gue butuh lagi. Suka baru keinget karena lo udah terjadi sesuatu. Itu tuh bener banget iya tuh. Kan, baru tuh gerabak-gerubuk. Kayaknya gue butuh asuransi nih. Gue harus bikin asuransi nih, siapa ya? Oh si ini. Karena memang secara personal brandingnya udah dapet. Jadi memang harusnya diinin. Kalau gue tuh lebih ke sekarang tuh lebih ke selentingan bercanda-bercanda aja. Misalnya lagi take podcast kayak kemarin bintang tamunya siapa gitu. Terus kayak tiba-tiba oh iya tapi ngomongin apa kesehatan dan segala macam. Iya makanya memang asuransi itu penting. Udah punya asuransi gitu. Baru tuh nyaut semuanya. Oh ya dasar agent gitu. Tapi kan memang itu bercandaan aja ya. Jadi gak perlu malu buat orang yang di luar sana sebagai agen asuransi tuh kadang-kadang gue gak mau nyebut, gue malu. Sebenarnya gak perlu malu di saat niat kita baik, niat kita bener, ya gak perlu malu menurut gue. Iya bener tuh, karena sekarang tadi kita sempat ngomong ya sebelum on cam, konotasinya tuh perlahan-lahan udah mulai berubah gitu. Kayak Kang Gok bisa lebih sopan menawarkan jasanya, beda sama dulu. Kalau dulu tuh soalnya suka gitu Kak. Ya kan lu pasti pernah mengalami hal-hal itu. Jebakan Batman. Kita semua pernah mengalami hal itu, tiba-tiba ada temen yang udah gak pernah ketemu lama. Hai Zin, apa kabar? Udah lama banget nih gak ketemuan. Lo ada waktu gak? Ketemuan dong yuk. Pas ketemu, gue tuh nih. Keluarin map Nah gitu itu kan kadang-kadang, lo gitu. Once ada yang memang kebetulan perlu, ada yang juga gak suka gitu. Memang itu sebenarnya ya. Tapi kan gak ada salahnya ketika jadi agent. Gak ada salahnya untuk mencoba, bener-bener. Mencoba, Gak ada salahnya, ya once kan sebenarnya gue ngajak lu ketemuan juga silaturahmi. Iya. Ya kan sambil ngobrol yang lain, gue sekarang di sini loh gitu. Kalau lu butuh apa-apa. Harusnya sampai situ aja ya. Sampai situ aja gitu. Iya. Jadi iya loh, lu agent sekarang, iya. Lu udah ada gitu misalnya. Udah sih gue udah ada, tapi kalau misalnya lu mau tahu lebih banyak ini, kalau lu mau di review polis lu boleh gitu, gue bantuin deh gitu, for free gitu. Siapa tahu ada yang kurang atau emang udah cukup buat lu gitu. Bener. Gitu. Nah itu juga tuh yang mau ditanya, review polis. Meskipun sekali lagi mungkin kita bukan di perusahaan asuransi yang sama gitu ya. Kalau dilihat apa segala macem. Perlu gak sih Kak dari lo 2016 gitu sekarang 2025 misalnya emang bener nih kita udah punya nih asuransi gitu kan, tapi zaman kan berkembang. Betul. Perusahaan asuransi juga berkembang nih, produknya makin banyak lagi. Betul. Makin baru lagi. Apa yang kira-kira kayak kebaruan yang mungkin orang-orang lama tuh belum punya gitu loh dibanding sama zaman sekarang? Sebenarnya banyak ya, banyak banget karena kan pasti setiap perusahaan asuransi kan punya strateginya masing-masing kan. Punya produk-produk yang baru, produk-produk yang sedang diunggulkan. Iya. Nah itu kan yang bisa ditawarkan yang baru mungkin orang lain belum punya gitu. Jadi tapi ya itu kita harus mengetahui produknya dulu. Jadi kayak gue 2016 once ada produk baru gue harus
cari tahu dulu, harus nanya dulu, bahkan ada ujiannya, ada trainingnya lagi. Ini real agent ya, bener dialami juga oleh Angga Anggok dan semua agen lainnya. Betul, karena gue nggak mungkin misalnya di company gue tuh nggak bisa kayak ada produk baru terus tiba-tiba ujuk-ujuk lu langsung jualan itu, bisa nawarin itu, nggak bisa. Lu harus ikutan trainingnya lagi, lu harus ikutan ujiannya lagi, baru di saat udah dapat license-nya baru lu bisa jual si produk A ini gitu. Ya produk tuh kayak begitu. Betul, kalau ada produk baru pasti biasanya begitu. Gitu, jadi nggak yang cuman tiba-tiba langsung. Nggak sekali dapat license kelar gitu ya? Iya, enggak, tetap harus ada training, lu tetap update, tetap segala macam lah. Terakhir kali training comeback lagi kapan? Jadi gini ya. Lu gak usah nanya gitu dong. Tadi ada kan tadi online katanya. Iya ada online, tapi sebenarnya jadi kan di setiap perusahaan itu kan pasti ada yang di atas kita, leader. Nah leader gue tuh sangat baik hati dan luar biasa. Keren. Jadi once ada produk baru dia tahu gue sehektik itu. Once ada produk baru, ada produk baru, iya nih gue tahu nih gini, gue pengen tahu dong, ya udah ketemuan di mana. Gitu. Diajarin langsung sama dia. Diajarin langsung sama dia. Jadi langsung bisa di coffee shop atau di mana. Karena dia tahu gue nggak bisa ke kantor. Karena ada jadwalnya ya? Iya, karena ada jadwal trainingnya kayak kuliah kan. gitu ya? Betul, karena ada jadwalnya misalnya weekend atau di Senin pagi gitu. Which is itu kadang-kadang gue nggak bisa gitu. Weekend kan gue sibuk banget nih. Gila. Ya kan. Syuting sehari 4 kali. Nganterin anak. Saya kira syuting YouTube Pak. Ih Bapak udah saya bagus-bagusin juga. Enggak, sibuk banget, banyak syutingan buat Instastory. Oh bener, lumayan 30 detik ada harganya ya. Ya enggak, jadi dia tahu gue nggak bisa ke kantor, dari awal juga gue udah bilang gue susah nih untuk ke kantor ya. Mereka oke aja selama gue masih bisa catch up dengan produk-produk baru itu. Jadi juga nggak bener-bener nggak kosong sama sekali, tetap dibimbing, tetap di brief. Dan itu mungkin penting gak sih kita kayak nyari leader siapa yang tepat gitu. Kalau lo pertama kali misalnya join gitu ya jadi agent, kan kita nggak tahu ya atas kita tuh siapa aja sih gitu. Iya. Nah terus gimana tuh kalau mungkin ada yang gak cocok, ada yang kayak lo bisa look up. Bener. Kayak leader lo yang sekarang mungkin lo bisa look up gitu ke dia. Betul, jadi memang ya itu semua cocok-cocokan kan seperti lingkungan pekerjaan aja. Kayak kita punya bos lah ya. Iya, lu di kantor lu karyawan-karyawan yang lainnya enak juga enak kerjanya kan gitu. Jadi ya alhamdulillah di gua ini menyenangkan, semuanya juga suportif yang nggak saling gimana-gimana, jadi nggak pelit ilmu. Jadi gua mau tanya apapun juga silahkan anytime, dia pasti akan bantu gitu. Jadi cara pendekatan yang paling efektif untuk nawarin ya, kita bilang mungkin ada yang baru mau jadi agent juga, terus kayak ngeliat nih Angga Anggok pasti kliennya banyak nih gitu kan. Ternyata dia udah bilang nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu, jadi ya apalagi buat orang-orang yang kayak gue gue tuh banyak overthinking, gue punya mental block yang gede banget. Nah as an agent tuh sebenarnya nggak boleh itu punya mental block itu. Cuman bagi gue sekarang yang gue senang jadi agen asuransi itu adalah gue bisa bermanfaat buat orang lah. Itu aja satu, gue nggak cuannya mah ya profit yang lainnya itu adalah bonus lah. Tapi di saat gue bisa bermanfaat buat teman gue, buat orang-orang yang jadi nasabah gue, itu menyenangkan sekali sih. Itu berarti tujuan awalnya itu dulu ya? Tujuan awalnya itu dulu. Jangan nyari profitnya dulu ya Kak? Ya kalau ya beda-beda sih orang-orang sebenarnya. Kalau misalnya lu mau ngejar, karena kan semua orang kan punya ada targetnya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya setahun ini lu harus kejar FPI-nya berapa nih, ya udah lu harus kejar itu semua. Cuman kalau gua sekarang memang targetnya bukan itu. Target gua memang lebih nolong orang. Iya, bantu orang. Jadi bermanfaat gitu. Seneng aja gitu. Wih, gokil. Kasus apa yang paling membuat Angga Anggok dar-der-dor mendatangi klien dalam keadaan apa, atau kliennya tiba-tiba nelpon lagi bagaimana, ada gak? Ini yang udah jadi klien ya? Yang udah jadi klien. Yang paling lo inget deh. Alhamdulillah nasabah-nasabah saya sehat kan? Sehat semua. Wah, puji Tapi Tuhan. gue waktu itu pernah ya maksudnya akhirnya bukannya gue kan yang lain tuh pasti punya nasabah yang pernah masuk rumah sakit, pernah tertolong, merasakan
ke manfaatnya si asuransi ini langsung. Ini bisa diklaim segini loh Iya, guys iya, iya. gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu gue juga bukannya mendoakan nasabah gue kenapa-napa, Iya, amit-amit. amit-amit. Tapi waktu itu pas COVID ada nasabah gue yang dia itu harus masuk rumah sakit, harus tiba-tiba dioperasi. Karena COVID? Karena bukan. Oh beda lagi penyakitnya. Beda lagi, sedangkan gue tahu misalnya kan COVID semua, dia tuh bukan karyawan, dia memang pekerja profesional, which is kita tahu COVID kan buat pekerja-pekerja seperti kita kan berdampak sekali. Berdampak sekali kan, jadi pada saat itu tuh, waduh gue bisa gak ya ini, karena tiba-tiba ini harus operasi, harus ini, biayanya nggak. Itu udah jadi klien tuh. Udah jadi klien, biayanya nggak kecil dan segala macam. Udah, insya Allah bisa gue bantuin gue segala macam. Ya udah kita urus waktu itu karena COVID juga, rumah sakit juga nggak sebebas itu untuk kita datang. Penuh ya. Iya dan harus online segala macam, nggak boleh ada yang nengok segala macam. Jadi gue bantu by online semua tuh. Online semua itu. Dan alhamdulillah klaimnya itu sampai ratusan juta. Karena operasi dan lain-lain. Karena operasi dan lain-lain dan di cover semua sama insurance. Dan gue tanya, lu ada bayar nggak? Ada kelebihan bayar, ada harus bayar sekitar cuman 150.000 lah buat. Oh, 150.000 aja. Dan itu gue ngerasain efeknya, maksudnya dia sampai berterima kasih, dia sampai gue terima kasih ya gini udah untung, maksudnya ya. Waktu itu gue nawarin keluarga ini dan kebetulan keluarga ini memang melek sama asuransi dan dia pengen tahu banyak, akhirnya gue bantuin dan ya setuju gitu ya. Setuju dan ya alhamdulillah ada manfaatnya kan gitu, dan kita kan nggak tahu di saat apa kita akan sakit dan segala macam. Nah ini salah satu contoh yang menurut gue gila, lu di saat COVID pendapatan lagi tiris banget. Terus tiba-tiba harus ada pengeluaran yang segede itu dan bisa terselamatkan gara-gara si insurance itu. Dan itu bagi gue kayak itu aja puas sih menurut gue. Gue kayak seneng banget ya gitu. Padahal kita dari remote doang tuh, dari Zoom, dari online gitu kan, tapi bisa menolong orang sampai ratusan juta. Nah karena orang-orang tuh mikirnya gini, lu apa sih agen asuransi, terus udah kalau misalnya kita jadi nasabah lu apa yang kita dapetin? Terus udah lu dapat ininya profitnya doang, untungnya doang, lu ntar pergi luar negeri apa segala macam gitu. Gitu ya konotasinya ya. Iya, padahal kalau misalnya dicek ya, nggak segitunya gue ngambil uang lu tuh nggak segitunya. Karena ada aturannya ya Kak. Ada aturannya dan udah gitu juga ibaratnya tuh menurut gue ya lifetime service. Oh iya. Mau sampai kapanpun, walaupun sebenarnya di orang Indonesia itu, maksudnya walaupun sebenarnya semuanya sudah dimudahkan. Lu tanpa perantara agent pun lu langsung ke rumah sakit. Bisa. Seperti yang gue lakukan. Kayak kemarin anak gue masuk ke rumah sakit, gue nggak ada, karena gue agentnya sendiri ya. Iya. Jadi gue ibaratnya gue langsung aja ke rumah sakit pakai ini udah. Tapi kan banyak orang-orang yang ini urusin ya udah kita harus tetap ngurusin. Datang gitu. Sama kayak menjadi agent tuh kayak orang mempercayakan hidupnya nih ke elu. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya juga besar. Tanggung jawab kita sebagai agent juga besar. Jadi buat gue yakin lah yang nonton ini juga ngerti ya sahabat asuransi ya. Banyak agent-agent luar biasa juga yang jauh lebih sukses dari gue dan pasti ngerasain tanggung jawabnya luar biasa. Gokil. Gitu. Tapi teman-teman podcast Mas ada yang nyangkut gak, atau teman-teman artis gitu kan? Ada. Memang gak sering promosi, tapi kan kalau ada celah kan masuk nih. Surya Omes tuh Surya Insomnia. Ya Surya Insomnia, Ananda Omes itu bahkan sebelum gue bikin podcast Mas dia udah jadi nasabah gue. Surya lumayan. Masih di Trax tuh. Iya. Gue inget banget gue ketemuan sama dia abis dia siaran pagi, ketemuan di Tangerang di Tangsel tuh, dia mau pulang. Ya udah ketemuan di mana di coffee shop ini aja gue abis siaran nih gitu. Akhirnya udah gue jelasin bla 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 bla. Gue gak ngerti, udah gue percaya aja sama lu gitu. Kalau kliennya gitu semua enak ya. Si Surya kan gak pedulian tuh. Dia cuman gue percaya sama lu ya, lu gak akan macam-macam gak, udah dia bikin. Jadi kalau Omes memang dia sudah melek asuransi lebih dahulu, jadi udah punya. Tapi waktu itu dia baru
punya anak kedua, jadi akhirnya ke gue dan segala macam. Anaknya Betul. gitu kan. Nah terus apa nih, misalnya ada yang mau jadi agent, baru-baru jadi agent gitu kan. Masih menjanjikankah di zaman-zaman sekarang menurut Angga Anggok? Atau kalau dulu tuh gue suka dibilang, ya itu mah dulu, kalau ikutnya dulu tuh baru bagus. Kalau sekarang kayaknya udah susah deh gini. Nah justru sekarang ini menurut gue lebih menguntungkan dari dulu. Kenapa Karena tuh? masyarakat sudah mulai paham soal asuransi, sudah mulai melek soal asuransi daripada orang-orang zaman dulu. Dulu ngeyakinin ini kayak susah Dulu banget tuh ya. susah banget karena ngapain lu mau nipu gue, ntar duit gue hilang, Iya ntar lagi. lah iya memang kayak apa ya, gue mendingan gue taruh aja nggak mau, gitulah ibaratnya. Kalau dulu tuh kayak Anggapannya duit anggapannya duit hilang. hilang, Padahal anggapannya investasi. iya kita nggak bisa bilang investasi, tapi ya ini Proteksi ya. proteksi aja buat hidup Kesehatan lu, dan buat hidup kesehatan ya. lu gitu. Mhm. Jadi kalau sekarang tuh alhamdulillah orang tuh udah mulai paham asuransi, fungsinya apa, sudah banyak yang terbantu. Jadi sudah banyak contohnya. Ya kan, ada teman yang dia cedera ACL, operasi tuh hampir ratusan juta juga. Iya tuh. Ya kan? Ya itu di cover. Terus ada juga ya anak kecil kena DBD aja masuk rumah sakit sekarang udah tiba-tiba 15-20 juta gitu. Ya kalau misalnya kita nggak punya uang yang kita sisihkan untuk itu kan kita susah juga untuk mengeluarkan Sayang itu. juga gitu. Jadi untuk menurut gua di saat sahabat asuransi ini baru pengen tertarik nih jadi agent gitu. Ya ini saat yang tepat sih menurut gue sih. Belum terlambat. Bahkan ada teman-teman gue yang baru join sekarang. Dalam hati gue, kemana aja gitu. Udah bertahun-tahun yang lalu kalian baru join tuh kemana aja. Karena tapi mereka tahu ya sekarang ini lagi momennya orang-orang melek asuransi gitu. Udah makin ngerti, jadi semoga tidak sesulit itu menjelaskan produknya, menerangkan dari nol gitu kan. Gue nanya ke lu dibikinin asuransi sama nyokap? Iya. Waktu lu masih SMP. Iya kan? Bener. Sekarang lu udah punya uang sendiri? Udah bisa menghasilkan? Bisa. Masih dibayarin nyokap? Enggak. Udah upgrade? Belum. Nah ini saat yang tepat. Abis ini kita ngobrol. Perasaan dari tadi udah ngobras nih. Masih aja off cam ya. Karena coba SMP tuh tahun berapa? Iya udah lama ya. 2000. Udah lama. Iya itu bener. Produk-produknya sekarang itu udah ketinggalan zaman. Yakin gua. Kecuali nyokap lu upgrade. Iya benar. Enggak sih, kayak belum sih. Iya makanya kan? memang apalagi lu udah punya penghasilan sendiri sekarang sebagai host ngobras ini dengan budget 20 juta per episode itu kan. Amin ya. Didengar ya AJI. Waduh. Jadi minta tambah, enggak bercanda. Enggak gitu. maksud gua ya kayak saatnya gitu-gitu. Upgrade. Nah kayak gitu. Kadang-kadang orang itu harus diingatkan. Kayak gini, lu udah punya asuransi. Oh udah punya asuransi. Alhamdulillah ya bagus deh. Bagus nih. Tapi kan lu belum, mungkin lu alhamdulillah sehat terus ya Ci. Iya amin. Amin gitu. Jadi maksudnya belum pernah memanfaatkan lah ibarat kata. Belum pernah ngerasa gitu. Betul. Tapi once yang kita takutkan adalah sebagai agent itu yang kita takutin adalah di saat kenapa-napa. Terus karena lu ngerasa punya produknya. Gue udah punya asuransi. Tapi once lu kena ya misalnya sakit atau apa. Yang lebih parah gitu ya. Terus ternyata tidak sesuai dengan apa bayangan lu harus tetap bayar sebesar ini. Gimana sih kok? Akhirnya lu kecewa. Nah itulah yang harusnya setiap agent itu jangan lupa untuk review polis setiap at least minimal sebaiknya tuh setahun sekali. Setahun sekali ya. Ada yang mau ditambah gak nih? Iya atau enggak kadang-kadang kan produk asuransi tuh buat sebagian orang itu ngejelimet. Puyeng liatnya bacanya. Gue gak ngerti ya, gue gimana, maksudnya apa sih, nanti kalau gini maksudnya apa sih. Makanya kita ini agen-agen asuransi tuh harus tahu detail kan. Belajar tadi training. Betul. Nah makanya itu di saat kita nih pertama kali gue misalnya, lu adalah nasabah gue pertama. Lu akhirnya buka polis di gue. Buka, lu ngerti gak? Ngerti, paham. Iya kan?
paham misal, oh ya jadi gini-gini kok, jadi gini-gini. Ya akhirnya lu paham lah, ibaratnya lu paham. Iya. 6 bulan kemudian lu pasti udah lupa dengan apa yang lu punya, bener gak? Iya Setahun kemudian, gue punya apa ya? Heeh. Makanya itu fungsinya review polish menurut Heeh. gue. Oh. Supaya mengingatkan, Nih. bukannya gue datang review polish ya, lu langsung pasti disuruh upgrade gue. Enggak. Oh. Jadi jangan punya negative thinking dulu sama agen asuransi. Agen asuransi itu hanya ingin mengingatkan supaya once lu tiba-tiba ada kejadian apa-apa, kok nggak gini kok? Kan gue udah ingetin produk lu yang lu punya tuh tidak sesuai dengan apa yang lu klaim gitu misalnya gitu. Terus jangan ya ini contoh. Contohnya, maksudnya contohnya adalah lu nggak pernah tahu produk lu apa. Yang lu tahu punya gue. Tahu, tapi memang kelas-kelasnya, Nah, itu dia. apa yang digantikan, apa total Apa yang klaimnya, di-cover, apa yang di-apa. memang tidak sebanyak itu. Karena kita bikin SMP ya, Iya, kebetulan Pak. masih Kebayang. jauh tuh. Sekarang yang bayarin siapa? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Iya. Masih kecil kan? Kecil. Itu. Jadi gedenya karena bayarin orang tua juga doang sih. Iya. Tapi kan itu 3 orang jadinya. Iya, tapi ya itu lu Ada udah baiknya harus di upgrade. review lah, Di review lah. gitu ya. Kalau bisa ditambah. Karena apa yang bisa digantikan tadi sangat banyak sekali dan sangat lumayan banget kalau amit-amit kita sakit. Betul. Ya dimudahkan lah, memudahkan lah. Gua bukannya sombong atau kenapa-napa. Sekarang kalau misalnya ada apa-apa, sakit apa segala macam, kalau mungkin kita nggak punya asuransi, kadang-kadang kita mikir untuk mau ke dokter atau mau ke rumah sakit tuh kita mikir karena takutnya Ih mahal nanti. takut disuruh rawat inap, takut disuruh ini, ya akhirnya punya ketakutan tersendiri kan. Nah kalau sekarang di saat alhamdulillah keluarga saya udah punya asuransi semua, jadi sakit, anak sakit atau istri ada yang sakit, ya udah ke rumah sakit. Rawat inap ya rawat inap. Gak masalah. Karena ya udah, gue udah punya insurance yang mengcover itu semua. Jadi udah itu kan financial planning yang sudah setiap keluarga harus punya kan. Iya benar. Tabungan kesehatan tuh semua orang harus punya menurut gue. Buat yang nyari calon suami, calon istri ya, tanyain dulu udah punya asuransi apa belum. Betul. Itu penting ya. Harus paham sih tabungan kesehatan. Kalau gue waktu diajarin as a financial planner juga kan sebenarnya memang dari penghasilan kita itu 10% atau 20% maksimal itu udah buat tabungan kesehatan. Nah tabungan kesehatan itu apa? Ada produknya asuransi. Sebenarnya kalau misalnya mau, gue gak mau ikutan asuransi, boleh. Tapi lu benar-benar menyisihkan 10% 20% itu. Cuman kan kalau ikutan asuransi, semua asuransi produk apapun itu pasti ada benefit-benefit lebihnya. Iya. Jadi kenapa lu gak ke situ Join aja gitu. Dan sekaligus juga kalau misalnya nggak ada asuransi gitu ya oke kita nabung, kita sisihkan tabungan kesehatan, harus siap kalau itu habis. Apanya? Harus siap kalau tabungannya tiba-tiba habis gitu kan. 0 nih, nggak ada sisa, berarti nabung lagi dari awal. Iya, kepake tiba-tiba sama yang lain gitu, apa segala macam. Nah itu dia sih. Itu ya, kalau menurut Kang Gok apa nih sifat-sifat gitu ya, meskipun semua agen tuh pendekatannya beda-beda, orangnya beda-beda gitu kan. Tapi yang rata-rata ya, yang udah sukses-sukses gitu, mungkin leader-leadernya atau teman-temannya, kayaknya tiap agen asuransi kalau mau sukses nih harus punya sifat dan sikap ini nih gitu. 3 mungkin atau 2 mungkin. Apa ya, sikap atau sebenarnya lebih ke tanggung jawab itu pasti. Tanggung jawab. Tanggung jawab apa harus yang orang kita bertanggung jawab ya. Tanggung jawab sama apa yang kita tawarkan. Tidak overselling, tidak over promising. Ah, ini penting nih. Jadi nggak, kalau dulu tuh bahkan dulu ya sebelum gue join itu nyokap juga ikutan punya asuransi, dijanjikan nanti setelah 10 tahun keluar uangnya sekian. Keluar ini. Jadi nyokap gue tuh punya mindset, setelah 10 tahun duit gue bisa balik nih. Berapa ratus juta gitu segala macam. Padahal nggak begitu maksudnya gitu. Nah itu kadang-kadang banyak janji-janji ya. Janji, makanya itu jangan over promising segala macam. Jadi menurut gue sikap yang utamanya adalah tanggung jawab sih sama apa yang kita tawarkan gitu loh. Jujur itu pasti jujur, tanggung jawab. Terus ya apa ya, kalau mau jadi agen asuransi ya memang yang
ya itikadnya kita harus baik juga sih. Niatnya baik. Itu sih. Benar. Jadi mungkin beberapa sifat dan sikap. Kalau Anda merasa Anda adalah orang yang jujur nih gue bertanggung jawab gitu kan. Niat gue baik, emang pengen bantu orang atau pengen nyari rezeki tambahan juga gak apa-apa gitu ya. Boleh. Dan kata Angga Gok juga ini belum terlambat ya. Belum terlambat karena masih banyak keluarga baru, terus punya anaknya. Pasti akan ada hal seperti itu terus kan. Yes. Hidup kan berputar terus. Dan as an agent itu juga bisa diturunkan ke anak kita juga dan segala macam. Legasinya juga bisa turun juga. Jadi menurut gua nggak ada kata terlambat untuk jadi agen asuransi. Yang pasti adalah kita mau ngejalaninnya atau enggak gitu aja. Sama berarti semua pekerjaan yang lain. Betul. Dan, lu mau apa enggak? Dan banyak juga kan contoh-contoh. Gue yakin banget banyak contoh-contoh bintang tamu yang ada di Ngobras ini. Agent insurance yang suksesnya luar biasa kan. Oke. Gue aja banyak yang ketemu. Wah gila sih. Siapa sih, ada teman-teman artis lain gak? Kita pernah undang Donna Agnesia, itu pernah ya. Ada Ibu Tio Syuli juga. Tapi Ibu Tio Syuli kayaknya memang selain agent tuh kayaknya dia full time deh. Hampir full time sama dia ada bisnis lah. Kalau Donna kan kita tahu ya juga public figure. Angga Anggok, podcaster gitu kan. Ada lagi gak sih yang teman-teman yang tahu aja gitu. Dia ternyata ini loh, fun fact gitu. Fun fact ya. Gue gak tahu masih atau enggak, Mbak Asri Welas itu setahu gue agent insurance juga. Wah, Asri Welas, aktris. Karena waktu itu pernah dia posting di storiesnya, dia itu bahkan dia sampai dapat MDRT. Apa sih itu MDRT? Aduh, jangan ditanya itu udah. Pokoknya dia top lah itu. Top pada bulan itu lah ya. Tahun itu. Oh tahun. Jadi dia mencapai targetnya dan segala macam bla bla bla. MDRT itu buat semua agent di Indonesia, bahkan di dunia bahkan ya. Oh gitu. Jadi itu ada penghargaannya lah. Dia pernah dapet. Mbak Asri itu dapat waktu itu, dia pernah posting terus gue sempat gue komen, gue bilang kongres Mbak, hebat lu gitu. Terus dia balas, dia nggak tahu kalau gue agent juga. Dia balas, emang lu ngerti Gok gitu. Ya ngerti lah kan gue agent juga. Serius akhirnya kita ngobrol. Wah dia baru setahun tuh terus dia langsung dapat MDRT, gila. Wih keren ya, the power of emak-emak. Emak-emak bener ya, luar biasa. Gitu ya. Terus nih Kang Gok, apa? kan masih pasti kalau agent berjalan terus aja lah ya, lifetime tadi itu Maya. Berarti kita juga tahu sekarang kalau mau approach klien jangan terlalu hard sell banget. Ya sebenarnya kita harus mengenal kliennya seperti apa dulu sih yang kita mau temuin, kayak lu gitu. Kayak lu kalau misalnya gue hard sell, gue mau ketemu lu, gue mau nawarin asuransi, lu pasti males. Bingung kita. Kayak aduh enggak ya. Jadi emang harus ngobrol santai, tiba-tiba lu udah punya ini belum? Karena gue ada nasabah yang sama kayak lu persis. Nasabah gue nih, tiba-tiba dia ditanya, dia juga ini news anchor. Wih. Keren. Safira Oh tahu. Halo Kak Safira. Safira itu pernah waktu itu ditanya sama sesama news anchor juga, dia lagi syuting dan segala macam, dia bilang, lu punya insurance gak? Punya, apa aja? Gak tahu lagi gue gitu. Nah itu tuh akhirnya gue ngerimain lagi dia nih, gini. Jadi memang kadang-kadang orang tuh punya tapi dia gak tahu apa yang kita dipunya. Tuh lihat lagi deh, mendingan deh. Betul. Sahabat asuransi coba cek deh punya. Tanya ke agennya juga. Atau bisa DM ke saya. Itu dia. Angga Gok, udah pasti tahu ya kan. Ini mah beneran, dia kalau followersnya nanya juga, tadi kan pendengar podcast mas lah apa, dijawab sama dia. Iya ada, ayo mau kapan, ayo boleh. Gue selalu berusaha untuk mencoba menjawab lah. Asalkan serius ya, jangan datang berkedok pengen minta foto doang lagi. Tapi kalau nggak closing juga nggak apa-apa ya. Iya, at least ngobrol aja. Iya, gitu. Ngobrol aja, lu pengen tahu apa, karena bagi gue semua insurance baik lah. Iyalah, gitu. Apa aja ya, asalkan memang dari sesuai sekarang dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemampuan juga. Dan itu menurut kita berdua, menurut gue sih at least ya, itu harus diusahakan gitu. Iya benar. Jangan dientar-entarin. Benar, kan? karena kita nggak tahu. Kadang-kadang orang tuh baru sadar di saat udah
gerobak-gerobak gitu. Pusing gitu. gitu. Terlambat nanti takutnya. Betul. Ya. Terus kedepannya podcast Mas ada apa lagi nih kalau boleh tahu? Podcast Mas mau bikin insurance company, mungkin bisa dibantu sama Aji. Siapa yang mau jadi agent dari Tiba-tiba ada podcast Mas live. podcast Mas Insurance gitu ya? Podcast Mas Insurance Ya gitu, ampun. keren. Ya podcast Mas kita masih punya beberapa agenda lagi. Ada event-event juga di tahun ini juga. Seperti biasa event tahunan, ulang tahun kita pasti akan Kapan ada sih? lagi. Bulan apa sih ulang tahunnya podcast Mas? Oktober. Rencananya di tahun ini tuh tanggal 28 Oktober. Tahun lalu podcast Mas live ya, show live merayakan ulang tahun. Kalau belum nonton, mungkin yang tahun ini ditonton. Tahun ini ditonton, bisa. Terus ada kita tiap tahun itu udah 2 tahun kita bikin podcast festival. Oh iya. Tahun ini juga rencananya akan ada di Desember insya Allah. Oh menjelang akhir tahun. Gitu. Tuh podcast-podcast yang biasa kamu dengar gitu ya, bisa di sana. Ngobras di sana juga mungkin bisa. Wih cakep, bener-bener. kan? Ngomongin asuransi. Di podcast festival. Di podcast festival. Keren Jarang banget. kan tuh. Bener-bener. Betul. Biar orang-orang tahu agent asuransi itu sukses. Wih, Jangan contohnya. lihatnya gua. Kalau gua kan ya itu. Emang ada yang sukses ya? Banyak Ya kan? ya. Tuh mungkin kita gak tahu aja Kita nggak tahu gitu. aja karena mereka humble sebenarnya. Wih keren. Ini juga humble nih yang satu ini. Humble Coba apa? terakhir mungkin dari Kang Gok ya, kalau di luar sana ada yang mau mencoba jadi agent terus suka dipatahin. Bisa tetangga-tetangga atau enggak kayak saudara-saudara tuh suka nyinyir gitu. Pasti. Apain jadi agen asuransi, gak usah tahu, ntar Apa lu ditolak-tolakin orang. ini apa namanya udah desperate gitu. Enggak sih menurut gua. Ini pertanyaannya kan Apa yang mau disampaikan kalau ada yang ngomong kayak gitu mematahkan semangat kita. biarkan. Wish. Nggak usah didengerin karena balik lagi ke tujuan utama kita. Toh bukan nanti nih ya kadang-kadang yang mematahkan itu ya terus tiba-tiba dia butuh ke kita. Ih iya lagi. Ih. Jadi biarin aja gitu. Bener. Justru nanti buktiin kalau misalnya ternyata yang selama ini misalnya ngetawain kita dan segala macam, nyinyirin. pada ujungnya berterima kasih sama kita gitu. Ih keren. Gitu. Amin. Amin semoga bisa begitu. Yes. Jadi pokoknya intinya tenaga pemasar atau agen asuransi tuh kayaknya pekerjaannya tuh panjang ya. Kapanpun bisa dilakuin oleh siapapun juga. Betul. Jadi memang belum terlambat sih. Lu kalau misalnya mau join juga silahkan. Gokil. Saya dari episode 2 udah ditawarin. Ini sampai episode berapa ya? Sampai saya lupa ya. Nah Nanti pertanyaan gue kenapa lu Ayo lo. bingung mau ikut yang mana ya? Yang nawarin banyak nih. Enggak bercanda. Iya. Mungkin belum terpanggil juga kali ya. Nanti kalau someday terpanggil Karena juga. memang sebagian orang kayak istri gue tuh kayak pusing. Karena banyak banget produknya. Gue nggak tahu bisa atau enggak. Padahal sebenarnya secara gampang tinggal lo karena ada beberapa agent tuh yang expertise-nya cuman A, B, C aja. Gue gak mau jualan yang ini, produk ini. Gue pengen jualnya produk ini doang. Udah dalamin aja 2 produk ini udah cukup gitu. Oh ya gak Gitu. harus semuanya juga gitu. Betul, karena kalau semuanya juga puyeng juga. Puyeng Banyak ya. banget produknya gitu. Gitu. Menarik juga sepertinya. Yes. Tiba-tiba ya abis ini join. Tiba-tiba bahaya nih, udah deh kita udahin aja deh podcastnya ya. Daripada semakin jauh nanti off cam kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Gok. Sehat-sehat selalu Kang Gok. Terima kasih Cindy Lau. Sukses, kalau mau lihat-lihat karyanya bisa di Instagram Anggang Gok pasti. Betul. Di podcast Mas. Di podcast Mas juga. Iya di YouTube dan di Spotify ya. juga. Pokoknya bisa didengerin. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan semoga Ngobras nanti ada di acara podcast festival. Amin. Amin Ya, ya. Nah sahabat asuransi sekarang kita juga masuk ke segmen yang mungkin kamu tunggu-tunggu. Akan baca komen dari YouTube, dari episode-episode sebelumnya. Yang sudah komen-komen, yang sudah mengungkapkan antusiasmenya terhadap podcast Ngobras ini ya. Aku pengen bacain komentar dulu. Yang pertama ya dari teman-teman sahabat asuransi ya kan.
Kali ini kita mau bacain komen yang ada dari episode 9 yang waktu itu judulnya adalah Seni Mengambil Hati dan Premi. Wede, ada komen apa aja ya kira-kira ya. Yang pertama dari @fitri_ahai, katanya udah selama 17 tahun suami ibu Tios Yuli itu pensiun dini dan bekerja kantoran. Sangat menjanjikan sekali ya, dari yang kantoran bisa pensiun duluan, dari sumber penghasilan bulanan jadi agen asuransi gitu. Ini emang salah satu tenaga pemasar juga ya, agent yang sangat seru banget waktu itu kita ngobrolnya episode Ibu Tios Yuli itu. Terus kemudian ada komentar juga yang kedua dari @simonwijaya -u2y. Wede, mengatakan katanya undang Laura Basuki dong. Wede, ini Laura Basuki sebagai apa nih ya? Sebagai aktris, aku juga mau banget sih ya. Semoga ya, doain ya. Boleh sahabat asuransi tulis-tulis di bawah kira-kira kita ngundang siapa lagi nih serunya ya. Ada juga komentar dari Umi Ulaya. Halo Umi Ulaya. Katanya sukses dan jaya selalu AJI Official. Wih amin. Sukses selalu juga buat kamu dan terima kasih sudah menonton ya. Seru banget komen-komen dari sahabat asuransi semua. Kita mau ucapin terima kasih pastinya udah komen-komen terus. Udah sharing-sharing ya kan. Bukan cuman komen doang tapi kamu bisa nanya atau kamu bisa kasih tahu juga kira-kira topik apa lagi yang pengen dibahas atau pengalaman-pengalaman mengenai asuransi. Boleh curhat juga semuanya seputar dunia asuransi. Terima kasih sahabat asuransi udah nonton episode kali ini. Semoga bisa dapetin banyak hal yang bermanfaat lagi ya. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau pengen tanya, kalau pengen tahu tema-tema lain yang perlu kita bahas juga kira-kira ya. Mau curhat seputar dunia asuransi juga boleh banget, komen aja di bawah karena setiap episode kita selalu membacakan komen-komen dari kamu dan semoga komennya akan masuk ke video ini juga ya. Buat yang punya pertanyaan atau topik-topik silahkan komen aja dan jangan lupa subscribe, dinyalain notification-nya supaya nggak ketinggalan episode-episode ngobras lainnya. Akhir kata kita berdua pamit ya. Yes, Terima kasih sudah terima kasih mendengarkan semuanya. Ngobras dan salam asuransi. Dadah.